Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 Prodi Pendidikan Agama Islam akan mempresentasikan hasil kerja kami dengan tema hak dan kewajiban suami istri. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia dalam keadaan yang sempurna dan mulia. Maka dalam segala aspek kehidupan, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengawal kemuliaan manusia dengan adanya aturan yang menyelamatkan manusia dari kenistaan. Di antara aturan tersebut adalah perkawinan. Ikatan perkawinan merupakan ikatan yang erat yang menyatukan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan. Dalam ikatan perkawinan tersebut, seorang suami istri dituntut untuk saling melengkapi dan berkomitmen terhadap hubungannya. Maka dari itu, hak dan kewajiban harus dijalankan oleh masing-masing seorang suami dan istri agar tercipta keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, wabarakah. Sebagaimana di dalam firman Allah yang terdapat dalam surat Ar-Rum ayat 21 yang artinya, dan di antara tanda-tanda kekuasaannya lah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan tentram kepadanya, dan dijadikannya di antara kamu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian ini benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir. Quran Surat Ar-Rum ayat 21. Untuk mewujudkan semua itu, maka kedua belah pihak, baik istri maupun suami, harus saling memahami, mengerti, dan menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing. Saya Anissa Ayu Pratiwi. Saya akan menyampaikan pembahasan yang selanjutnya, yaitu hak suami. Hak suami yang pertama adalah hak ditaati. Dalam Quran Surah An-Nisa ayat 34, mengajarkan kaum laki-laki atau suami ini berkewajiban memimpin kaum perempuan atau istri. Karena laki-laki mempunyai kelebihan di atas kaum perempuan atau istri dalam segi kodratnya. Adapun ketika laki-laki ini mencari nafkah adalah untuk keperluan keluarganya, istri patuh terhadap suami ini tidak dapat diartikan antara atasan dan bawahan, tetapi kepatuhan istri ini atas dasar rasa kasih sayang antara keduanya. Kemudian hak yang kedua adalah hak memberi pelajaran. Bagian kedua dalam Quran Surah An-Nisa ayat 34 mengajarkan bahwa apabila suami mengkhawatirkan istrinya berbuat membangkang atau nusyus, hendaklah diberikan nasihat secara baik-baik. Kemudian pembahasan yang selanjutnya adalah kewajiban suami. Kewajiban suami yang pertama adalah memberikan mahar. Mempelai laki-laki memberikan mahar kepada mempelai perempuan sebagai bentuk ketulusan untuk terikat dalam sebuah hubungan pernikahan. Kemudian yang kedua adalah memberikan biaya hidup atau nafkah. Dan yang ketiga, bertutur kata lembut dan bersabar. Yang keempat, menggauli istri dengan baik. Yang kelima, menyediakan tempat tinggal. Yang keenam, sebagai kepala rumah tangga, suami bertanggung jawab untuk menjaga, merawat, dan memenuhi kebutuhan istri serta anggota keluarga yang lainnya. Kemudian yang ketujuh, membimbing akhlak istri. Dan yang kedelapan adalah tidak berlaku kasar atau menjelek-jelekan istri. Selanjutnya yaitu hak dari seorang istri. Hak istri yang harus dipenuhi suami ada dua macam, yakni hak berupa materi dan hak berupa non-materi. Hak berupa materi yang pertama adalah mahar. Suami wajib memberi mahar terhadap istri yang nanti dijelaskan dalam bab mahar. Yang kedua, suami wajib memberi nafkah kepada istri baik berupa sandang, pangan, dan papan. Yang ini hak berupa non materi. Yang pertama yaitu memperlakukan istri secara baik
secara baik, melindungi dan menjaga kehormatan dan harga dirinya. Menghormati dan memuliakan istri merupakan kewajiban utama seorang suami. Perlakuan suami kepada istri menunjukkan kualitas dari seorang suami. Yang kedua, menyetubui istri. Menurut Ibnu Hamzah, menyetubui istri hukumnya wajib setidaknya 1 kali dalam masa 1 kali suci jika mampu. Yang ketiga, jika berpoligami, maka wajib bersikap adil kepada semua istrinya. Keadilan yang dimaksud adalah keadilan dalam memberi nafkah serta giliran. Terima kasih. Selanjutnya, kewajiban istri. 1. Wanita tidak boleh keluar rumah kecuali mendapat izin dari suaminya. Yang kedua, jika suami mengajak ke tempat tidur, maka istri harus patuh. Yang ketiga, suami punya hak mendidik istri untuk taat dengan cara yang baik. Yang keempat, tidak memasukkan orang yang tidak disukai suami ke dalam rumah. Dan presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.